Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Pak? Jelas ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Sampai dengan detik ini Allah masih menjaga iman Islam kita, bahkan memberikan kita kemudahan untuk merawat dan menjaga iman Islam ini melalui rangkaian ibadah-ibadah yang disyariatkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kita bersyukur kepada Allah terkhusus di bulan Ramadan ini karena Allah memudahkan kita untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah Ramadan, dan itu semua tentu manfaatnya akan kembali kepada kita sebagai pelakunya, karena kita insya Allah akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kemuliaan mulai dari rahmat Allah, kemudian ampunan ya, bahkan juga itqun minan nar, dibebaskannya kita dari api neraka, dan itu yang paling kita inginkan. Karena seorang mukmin akan meraih keberuntungan yang besar ketika ia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Faqad faz, dia telah beruntung. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tema kita pagi hari ini ya, ini ngeri-ngeri sedap temanya ini. The youth. Ya. The youth itu apa, Pak? Pernah dengar enggak? Ya. Apa Bu dayus, Bu? Kalau es cendol tahu kita. Ya. Baik, dayus ini salah satu istilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merupakan salah satu dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau mengkategorikan ad-dayyuth ini dari salah satu dosa besar, yaitu beliau tulis dalam nomor 282 dan 283. Dosa besar nomor 282, 283. Kira-kira kalau kita dengar ini dosa besar sampai 280-an. Apa aja kira-kira? Padahal di dalam kitab beliau itu lebih dari 300 dosa besar. Tebel kitabnya segini. Tuh. Jangan-jangan banyak di antara dosa-dosa besar yang kita nggak ngerti apa aja itu. Ya. Nah ini perlunya kita ngaji itu begitu, Pak, untuk ma'rifat, mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan dan itu berpahala, dan untuk mengetahui hal-hal yang merupakan dosa dan kemaksiatan, apalagi dosa besar, supaya kita bisa menghindarinya. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan kita nggak ngerti, ya, ternyata itu termasuk bagian dari perkara dosa. Nah ini repot. Ya.
Ini repot. Seperti tadi ayat yang saya baca, ayat kedua surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di hadapan Nabi. Janganlah kalian mengeraskan suara seperti kalian mengeraskan suara pembicaraan di antara kalian. Kalau itu dilakukan, khawatir amal kalian berguguran sementara kalian tidak sadar. Bapak Ibu yang pernah ziarah ke makam Rasulullah SAW, itu di atas makam Rasul kan tertulis ada kaligrafi itu. Itu tulisan surah Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Adab kita kepada Rasul, bahkan ketika beliau sudah meninggal dunia, ayat itu kata ulama tetap dikategorikan berlaku sampai hari ini. Kapan itu? Saat kita berada di samping makam Rasul, atau yang kedua saat kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan, sikap kita adalah tenang dan mendengarkan dengan seksama. Itu adab. Jadi tidak beradab kepada Nabi itu menyebabkan amalan pahalanya berguguran, apalagi melakukan yang lebih dari itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalimat dayyuth ini sebutan bagi pelakunya. Dayyuth, ya, kalau diterjemahkan bebas, lelaki yang tidak punya sifat cemburu. Ya. Kalau perbuatannya dalam bahasa Arab disebut ad-diyathah, penyakitnya, perilakunya disebut ad-diyathah. Nah, jamaah rahimakumullah, kalimat diyatha berasal dari kalimat bahasa Arab datha asyai'u daithan, ay lana wa sahula, yaitu lana, lembut, wa sahula, dan gampangan. Kemudian dimutaaddikan dengan ditambah tasydid menjadi dayyathahu ghairuhu. Lalu kemudian muncul kalimat dayyuth, yaitu ar-rajulul ladzi la ghairata lahu ala ahli, yaitu seorang lelaki yang tidak memiliki ghairah. Ghairah kalau diterjemahkan gairah, maksudnya adalah sifat cemburu. Seorang lelaki yang tidak punya sifat cemburu atas istrinya atau keluarganya. Ibu-ibu kalau punya suami pencemburu senang apa enggak? Senang, Bu? Lebih senang mana, suami pencemburu dan tidak pencemburu? Kalau nggak pencemburu, gampangan. Dah, mau kemana aja, mau ngapain aja, suaminya nggak peduli. Ya. Tapi kalau cemburuan, ya, kemana aja, mau kemana, pakai apa, wangi amat, ya, gitu Pak. Ya. Bapak-bapak, tipikal yang mana? Pencemburu atau tidak pencemburu? Jadi ini namanya dayyuth, lelaki yang tidak memiliki sifat cemburu kepada istri atau kepada keluarganya. Disebutkan ad-dayyuth alladhi yudkhilur rijala ala hurmatihi bihaitsu yarahum ka'annahu layyana nafsahu ala dzalik. Ibnu Sidah mengatakan dayyuth adalah seseorang, ya, laki-laki maksudnya atau suami, yang memasukkan para lelaki kepada mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya, pokoknya perempuan-perempuan yang termasuk mahramnya. Dia membiarkan para lelaki masuk menemui mereka, ya, dengan sepengetahuan mereka, dan dibiarkan. Ya. Jadi anaknya, istrinya didatengin laki-laki, ya silakan duduk bareng, dibiarin duduk bareng, ngobrol bareng berdua. Ya. Ya. Punya anak perempuan, ya, atau saudaranya, saudari perempuannya datang tamu laki-laki, dibiarin aja, dibawa pergi kemana saja, dibiarin aja. Nah, ini masuk dalam kategori itu. Ya. Wa qala Tha'lab huwallazi tu'ti ahlahu wa huwa ya'lam wa huwa alladzi tu'ta ahluhu wa huwa ya'lam, yaitu yang membiarkan istrinya didatangi lelaki dan dia tahu hal itu. Masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah,
Maka kesimpulan dari semua pengertian yang disebutkan oleh para ulama, dayyuth itu adalah ya, seorang lelaki yang membiarkan keburukan pada keluarganya. Dia tahu dan dia diam dan dia tidak marah, baik keburukan itu berupa, sebenarnya lebih khusus pada perbuatan zina, Pak. Membiarkan istri dan keluarganya berbuat zina. Tapi kemudian definisi itu dilebarkan para ulama, dan semua perbuatan yang menjadi muqaddimahnya zina. Ya. Tidak menutup aurat. Kemudian tadi itu berkholwat, pergi jalan bareng laki-laki perempuan bukan mahram dibiarin. Ya. Apalagi kholwat itu arti aslinya kan nyepi. Ya, berduaan di tempat yang sepi. Walaupun sepi zaman sekarang itu tidak dimaknai sepi yang tidak dilihat orang. Zaman sekarang dilihat orang pun masih dianggap sepi. Karena apa? Yang ngeliatin gak kenal, dianggap gak kenal. Dia muda-mudi nongkrong berdua di pinggir jalan, banyak orang lihat, tapi karena merasa yang ngeliatin gak ada yang kenal, dia biasa aja. Atau dia merasa ya, yang malu yang ngeliatin. Ya Bu, kalau lihat muda-mudi lagi pacaran, mohon maaf berduaan gitu, kadang-kadang yang malu yang ngeliatin, bukan yang diliatin. Nah ini masuk dalam kategori dayyuth. Dia tidak bercemburu, tidak marah, tidak melarang, tidak mencegah. Nah jamaah rahimakumullah, sifat dayyuth ini dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulullah, begitu juga oleh para ulama. Al-Quran diantaranya menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 3. Bapak Ibu kapan-kapan ya, atau saya sebutkan sangat perlu kita semua untuk mengkaji surah An-Nur, karena ini surat luar biasa, mengajarkan tentang menjaga kehormatan diri dan keluarga. An-Nur ya. Sangat unik surat ini ya. Dimulai di halaman pertama surah An-Nur itu berbicara tentang masalah perbuatan zina dan hukumannya, bahkan tentang kondisi suami istri. Kalau suami curiga sama istrinya berzina, bagaimana cara mengatasinya sementara suami itu tidak punya bukti. Gak kayak zaman sekarang, suami atau istri curiga pasangannya berzina atau berselingkuh ya, dia bawa kameramen ya kan, dia datang ke tempat yang disangka di situ ada pasangannya, itu digerebek ya, disuting, diviralkan. Apakah begitu caranya? Nah, Islam itu sudah punya solusi. Di halaman kedua surah An-Nur menjelaskan tentang bagaimana kalau ada tuduhan-tuduhan zina kepada perempuan yang baik-baik, perempuan yang taat dituduh zina, bagaimana menyikapinya. Terus sampai tentang adab meminta izin. Kalau mau masuk rumah bertamu bagaimana? Kemudian ada lagi tentang perintah menundukkan pandangan dan menutup aurat. Ini surah An-Nur ya. Surah yang mengajarkan tentang bagaimana cara menjaga diri dan keluarga. Nah di An-Nur ini ayat yang ketiga Allah sebutkan, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrikah. Lihat ya. Kebalikannya disebutin spesifik, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Sementara itu perempuan pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan mereka itu diharamkan menikah dengan orang-orang beriman yang taat dalam keimanannya. Nah, ini para ulama sepakat, kalau ada laki-laki baik-baik, taat, beriman, bagus keimanannya, bagus Islamnya, tidak boleh, haram hukumnya menikah dengan perempuan pezina. Begitu pula sebaliknya,
Kalau ada anak-anak kita, perempuan, gadis-gadis kita yang salehah, beriman, taat, menjaga kehormatannya, tidak boleh dinikahkan, wahai para wali, kepada lelaki pezina. Haram. Kecuali sudah terlihat tanda-tanda taubatan nasuhanya. Ini sebagai bentuk peringatan. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, betapa Islam itu sangat menjaga kehormatan manusia. Karenanya di antara 5 poin yang menjadi prioritas penjagaan dalam Islam, yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa. Yang ketiga itu diantaranya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, yang juga sekaligus berkaitan hifdzul arad, menjaga kehormatan. Kalau kehormatannya terjaga, insya Allah keturunannya terjaga. Tapi kalau kehormatannya sudah dirusak, keturunan menjadi rusak. Kenapa? Karena akan terjadinya perzinahan sehingga tidak jelas nasabnya kemana. Sekalipun jelas siapa yang kemudian menyebabkan kehamilan itu, tetaplah anaknya disebut anak zina. Artinya secara nasab tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil. Nasabnya kepada siapa? Hanya kepada ibunya. Fulan bin fulanah gitu. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, ketika dalam surah An-Nur ini yang dimulai tentang perzinahan, tapi nanti yang berikutnya yang dibahas tentang adalah hal-hal yang mengarah kepada perzinahan. Karena kalau di surah An-Nur itu kita melihat aswarul afaf, tembok-tembok penjaga kehormatan. Dari mulai apa? Ada perintah untuk menutup aurat, khususnya bagi perempuan. Ada perintah menjaga pandangan, khususnya bagi laki-laki. Karena di ayatnya yang diperintah untuk menjaga pandangan duluan itu laki-laki, Pak. An-Nur ayat 30, baru An-Nur ayat ke-31 perempuan. Karena yang biasanya susah jaga mata itu laki-laki. Benar gak sih, Bu? Ya, ibu-ibu juga sama, Pak, sebenarnya susah jaga pandangan, terutama kalau ada diskon, Pak. Ya. Kemudian ada di situ tentang adabul istidzan, adab meminta izin. Seorang muslim kalau dia bertamu ke rumah orang, pertama dia tidak boleh berdiri tepat di depan pintu. Takutnya nanti kalau dibuka pintunya langsung melihat ke dalam rumah, khawatir di dalam rumah langsung kelihatan kondisi anggota keluarga yang dalam kondisi tidak menutup aurat, belum siap dilihat. Tuh, Islam. Apalagi ketika bertamu tidak boleh masuk kecuali setelah 2 hal dilalui. Pertama, istiqnas. Istiqnas itu bahasa kita permisi dulu, ngetok pintu, mencet bel. Itu namanya istiqnas. Itu pun maksimal 3 kali. 3 kali tidak ada jawaban, pulang. Kalau dibukakan pintu, baru kita mengucap salam, assalamualaikum. Ya. 2. Terus kalau dipersilahkan masuk, baru masuk. Kalau tidak dipersilahkan masuk, tidak boleh masuk. Lo lihat, Islam begitu. Bahkan di surah An-Nur juga disebutkan, bahkan anak-anak kita sendiri tidak boleh masuk kamar kedua orang tuanya kecuali setelah mendapatkan izin, terutama di 3 waktu. Sebelum subuh, setelah duhur, dan setelah isya. Kenapa? Karena ini 3 waktu rawan. Sebelum subuh, setelah duhur, setelah isya.
Kenapa begitu? Anak kita ini juga normal, Pak, Bu. Ya. Dia tumbuh berkembang sesuai usianya, apalagi kalau dia mohon maaf sudah ngerti lawan jenis. Itu lebih harus dijaga lagi. Bahkan seorang ibu sekalipun hendaknya juga tidak terlalu mudah menampakkan aurat utamanya meskipun kepada anak-anaknya sendiri. Nah, ini Islam itu menjaga sedemikian rupa supaya kehormatan seseorang dan keluarganya terjaga. Saya beberapa hari ini miris. Saya itu nggak punya TV sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau buka media sosial itu, ini juga penyakit media sosial ya. Lihat berita-berita itu dimunculin di situ. Mohon maaf, kadang masya Allah sedih sekali kemarin baca. Ada seorang anak gadis digauli bapak kandungnya sampai melahirkan 7 kali, Bu. Dan 7-7-nya dikubur hidup-hidup. Apa? Dibilang itu wasiatnya dukun biar kaya. Seorang ibu membiarkan bahkan memaksa putrinya digauli bapaknya sendiri. Kenapa? Karena ibunya gak bisa kalau harus ditinggalin suaminya. Daripada ditinggalin mending anaknya dikorbankan. Tangkap polisi dua-duanya. Miris. Padahal itu masih punya hubungan darah. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka hal ini menjadi sesuatu yang perlu perhatian kita semua, agar kita tidak mudah kemudian mengabaikan setiap pergaulan, baik diri kita ataupun keluarga kita. Namun kita harus benar-benar perhatikan ya, apa yang diperbolehkan dalam agama, apa yang tidak diperbolehkan dalam agama. Karena hari ini Pak, Bu, yang paling kuat untuk bisa menahan diri kita dan keluarga dari perbuatan buruk hanya perintah agama, hanya keimanan. Bahkan perintah agama pun gak ada manfaatnya kalau tidak ada iman. Jadi nomor 1 tuh pendidikan tuh iman. Kalau iman itu ada, insya Allah perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggal. Tapi kalau tak ada iman atau lemah imannya, meskipun dibacakan ayat, dibacakan hadis, dibacain kitab fikih, ngerti hukumnya ini wajib, tetap tidak dilakukan. Ngerti ini hukumnya haram, tetap dilanggar. Kalau lemah iman, apalagi tidak ada keimanan. Makanya ini penting sekali untuk kita sampaikan. Bapak Ibu, kita akan merasakan keamanan kalau anak-anak kita ini jauh dari kita, manakala kita memastikan iman anak-anak kita dalam kondisi yang baik. Meskipun jauh dari kita, insya Allah dengan bekal iman ini ya, maka dimanapun berada anak kita itu selalu merasa diawasi Allah, bukan cuma merasa diawasi orang tuanya ya. Kalau cuma merasa diawasi orang tuanya, anak kita lebih tahu kapan kita ngawasi, kapan kita lengah. Betul, Bu? Anak kita tuh paham, orang tuanya lengah jam berapa tuh tahu ya. Tapi kalau dia merasa diawasi oleh Allah, ini yang paling penting kita tanamkan sejak kecil ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini tentang penyakit dayus itu seperti itu. Islam benar-benar menjaga kehormatan manusia ya, agar dia tidak ternodai oleh apapun. Nah, kenapa kemudian tadi saya katakan surah An-Nur ini memiliki beberapa benteng yang menjaga manusia supaya tidak terjatuh pada perbuatan zina? Itu menunjukkan Islam itu sangat antisipatif. Karenanya kalau ada orang itu sampai terjatuh pada perbuatan zina, berarti ini pagar-pagarnya udah roboh semua, Pak. Pandangan tidak dijaga, aurat tidak dijaga ya. Terus pergaulan begitu bebas, laki-laki perempuan campur baur ya. Sentuhan laki-laki perempuan bukan mahram. Ini kan semua berarti banyak yang dilanggar. Karenanya perintah larangan dalam Al-Quran itu bukan wala taznu, jangan kalian berzina, bukan, tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Jadi jangankan berzinanya,
mendekati zina aja tidak boleh. Berarti kan semua hal yang mengantarkan pada perbuatan zina hukumnya haram. Makanya kalau ada orang iseng nanya, pacaran kan nggak ada dalam Quran, kan nggak dilarang. Loh, tidak ada ayat wala yatapaccarun, nggak ada. Tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Ada pacaran itu mendekatkan orang pada perzinahan. Tuh orang Arab syairnya tuh indah. Nadratun fabtisamun fasalamun faliqaun. Nadrah yang pertama pandangan. Yang kedua fabtisamun, lalu saling tersenyum, senyuman. Yang ketiga fasalamun, mulai kirim salam. Yang keempat faliqaun, lalu ketemuan. Kalau sudah ketemuan, ya udah selesai urusan. Nah, ini syair Arab. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, dan tidak ada di antara kita yang boleh merasa aman dari hal itu. Barangkali dulu ada anak muda merasa nggak aman karena dirinya masih sendiri belum menikah. Lalu dia menikah dengan niat menjaga kehormatan biar tidak terjatuh pada perbuatan zina. Ternyata setelah nikah godaan lebih gede, Pak. Dia mulai banding-bandingin antara istrinya dengan yang lain. Ya kan? Ini kan tidak ada orang yang merasa aman. Memang benar kata Rasul bahwa menikah itu melengkapi, menyempurnakan setengah agama. Masih baru setengah yang sempurna. Lalu Rasul mengatakan fattaqullah fi nisfil akhar, lalu bertakwalah kepada Allah pada sebagiannya lagi, setengah yang lain. Ya. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa merasa aman dari itu. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Begitu pula disebutkan dalam surah An-Nisa 24 sampai dengan 25, itu ayatnya panjang. Ya. Wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum. Barang siapa di antara kalian yang tidak sanggup menikahi perempuan-perempuan merdeka yang beriman, ya, maka diizinkan bagi kalian untuk mempergauli budak-budak perempuan kalian yang beriman. Zaman dulu ada budak perempuan, itu dihalalkan bagi tuannya kalau tidak punya kemampuan untuk menikah dengan perempuan merdeka. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengecam perilaku dayyuth, di antaranya adalah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, suatu hari saya mendengar Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini sahabat Nabi, sahabat mulia, pimpinan Ansar. Dia berkata, la ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bisayfi ghaira musfih. Kalau aku seandainya aku melihat seorang lelaki bersama dengan istriku, pasti akan aku penggal leher lelaki itu tanpa berpikir panjang. Nah, ini menunjukkan Sa'ad bin Ubadah adalah lelaki pencemburu. Ya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Sa'ad itu sampailah kepada Rasul. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Min ajli ghairatillahi harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dikarenakan kecemburuan Allah itulah kemudian dia mengharamkan segala macam perbuatan keji, termasuk perzinahan, baik yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Nah, inilah bedanya kita umat Rasulullah SAW dengan umat Yahudi Bani Israel. Karena Bani Israel zaman dulu, apa yang mereka langgar dari ajaran kitab Taurat adalah mereka
ya, melarang perzinahan kalau dilakukan terang-terangan, tapi tidak melarang perzinahan kalau dilakukan sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, tapi kalau ketahuan jangan, bahaya. Nah, ini kan repot. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah lebih pencemburu. Jadi Allah itu kalau melihat dan mengetahui, dan Allah pasti tahu, pasti Allah melihat hamba-hambanya kemudian melanggar larangan-larangannya, Allah itu sangat pencemburu. Karenanya Allah itu melarang dengan berbagai larangan, lalu Allah membuat syariat yang menghalangi seseorang dari perbuatan keji perzinahan tadi. Maka kalau sampai dilanggar itu, berarti baginya adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang yang berzina itu hukumannya tidak main-main. Kalau dia ghairu muhsan atau pemuda-pemudi yang belum pernah menikah, hukumannya dicambuk. Berapa kali, Pak? 100 kali. Ya, di Indonesia tidak ada, adanya di Aceh. Ya, itu pun nggak sampai 80 kali. 80 kali pingsan kayaknya. Kalau kita lihat tuh bagaimana cara praktek, masya Allah. Ya. 80 kali. Kalau dia adalah seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, baik statusnya masih dalam kondisi punya pasangan atau tidak lagi punya pasangan tapi pernah menikah, maka dia disebut muhsan. Kalau dia berbuat zina, hukumannya dirajam. Ya. Jadi nggak main-main. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, hal ini disampaikan supaya benar-benar ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ada juga beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bahaya penyakit dayus ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang Allah haramkan atas mereka surga. Mudminul khamri, yang pertama pecandu minuman keras. Wal'aq, yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wad-dayyuth, spesifik, lelaki dayyuth alladzi yuqirru fi ahlil khabath, lelaki yang membiarkan terjadinya perbuatan keji kepada istri dan keluarganya. Na'udzubillah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar masih di bawah tahun 2015-an, saya punya kenalan di daerah Citayam. Kebetulan teman ngajar di salah satu sekolah. Dia cerita, di tempat tinggal saya ini tidak bisa dihitung lagi berapa banyak gadis-gadis yang hamil di luar nikah. Bahkan para orang tuanya itu sedih kalau anaknya tidak punya pacar. Sampai ada orang tua itu karena anak laki-lakinya kemudian patah hati, tiap kali pacaran putus mulu. Kata ibunya, makanya kalau pacaran yang pinter itu kasih cicilan duluan. Kejadian, Pak. Na'udzubillah. Ini bukan lagi dayus, tapi mendorong keluarganya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Ya. Jadi ini fenomena. Padahal Rasul mengancam dengan ancaman keras. Karenanya di antara ciri-ciri dosa besar itu, Pak, adalah dosa yang diberikan ancaman yang keras oleh Allah dan Rasulnya. Itu kategori dosa besar di antaranya. Nah, di sini 3 golongan yang diharamkan atas mereka surga. Insyaallah, naudzubillah.
Dalam hadis yang lain, salah satun la yadkhulunal jannata abadan, 3 golongan yang tidak akan masuk surga selamanya. Ad-dayyuth yang pertama. Warrajulatu minan nisa, laki-laki perempuan yang punya sifat lelaki. Apa Pak? Terlalu dia perempuan tapi lebih menonjol sifat lelakinya. Apa namanya? Kalau perempuan kan feminin namanya. Kalau laki-laki apa? Jantan ya. Iya. Apakah ini masuk kategori tomboy gitu atau lebih dari itu? Ya. Kalau Rasul sih mengartikan warrajulatu minan nisa ini adalah allati tasyabbaha birrijal, lelaki yang perempuan yang menyerupai lelaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Nah, ini maksud tidak masuk surga selamanya, artinya bukan berarti nggak akan masuk surga. Ya, maksudnya adalah ya tentu akan terhalang dari surga, kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena ini kan meskipun dosa besar, kalau dia orang beriman, ini tidak sampai derajat syirik. Karena dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni adalah dosa syirik. Kalau orang meninggal dalam kesyirikan, itu bahaya, tidak diampuni Allah. Tapi kalau orang meninggal dalam kondisi beriman, meskipun dia punya dosa besar seperti ini, dia masih punya kesempatan selamat di akhirat, tapi harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya terlebih dahulu. Tapi kan gak enak Pak ya. Kamu masuk surga tapi mampir dulu ke neraka 100 tahun gitu, mau gak kira-kira? Jangankan 100 tahun Pak, Masya Allah. Seringan-ringan siksa orang di neraka itu adalah Abu Thalib itu paling ringan. Ya, dikenakan kepadanya sendal terbuat dari api neraka yang dari situ mendidih otaknya. Itu seringan-ringannya siksaan ahli neraka. Ya, insyaallah. Jadi jamaah rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Allah tidak akan melihat ya, seseorang dengan 3 ciri tadi, ditambah satu lagi, ya, saya lupa yang satu lagi apa namanya, ya, ada 4 itu, tapi 3-nya tadi, pecandu minuman keras, perempuan yang menyerupai lelaki, ya, dan juga the youth. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Jadi itu kecaman-kecaman Allah dan Rasulnya yang tidak boleh kita anggap enteng, tidak boleh kita anggap remeh, ya, karena itu merupakan perbuatan dosa ya, yang dilarang di dalam agama kita. Baik, kemudian beberapa perkataan para ulama tentang perilaku dayyuth ini. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, atada'una nisa'akum yuzahimnal ulud fil aswaq, apakah kalian membiarkan istri-istri kalian berdesak-desakan dengan lelaki asing di pasar-pasar? Qabbahallahu man la yughar, semoga Allah menghinakan lelaki yang tidak punya sifat cemburu. Sampai seperti itu. Amr bin Kulthum At-Taghlibi mengatakan, ya bani, ya wahai anak-anakku, ab'idu buyutar rijali anin nisa, jauhkanlah rumah lelaki dari perempuan. Fa innahu aghaddu lil basari wa a'fu lidzakar, karena yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Fa in kanatil muayyanatu wal liqa'u fa fi dzalika da'un min adwa, karena dalam penglihatan, pandangan dan juga pertemuan terdapat penyakit. Wala khaira fi man la yugharu li ghairihi kama yugharu li nafsihi, tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak memiliki sifat cemburu kepada yang lain seperti kecemburuannya kepada dirinya sendiri, ya, dan yang lain sebagainya. Ya. Ini merupakan, bahkan Al-Ghazi mengatakan min akhlaqil munafikin, di antara akhlak orang-orang munafik, pertama qillatul muru'ah, tidak punya muru'ah.
Muru'ah itu akhlak yang mulia. Muru'ah, menjaga kehormatan. Wa adamul ghairah, yang kedua tidak punya sifat cemburu. Wa diyathah, dan dayuth. Asy-Syaukani mengatakan tentang dayuth atau diyathah, hadhi ma'siyatun min a'zamil ma'asi. Perilaku dayuth adalah salah satu maksiat yang paling besar dan sifat yang paling rendah. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apa pengaruh dari penyakit ad-diyathah ini? Yang pertama, tuaddi hadhi sifatul dzamimatu ila mafasid ijtimaiyah khatirah. Perilaku dayuth menyebabkan kerusakan sosial yang amat sangat besar. Coba kita bayangkan kalau semua lelaki itu tidak punya sifat cemburu, ya, maka istrinya dibawa laki-laki manapun dia diem aja. Bahkan zaman sekarang lebih sedih, Pak. Ada lelaki suami yang nawar-nawarin istrinya kepada orang dengan bayaran tertentu, ya. Yang lebih sedih lagi, ada orang yang menghalalkan perzinahan atas nama kesucian. Ajaran-ajaran menyimpang biasanya. Makanya MUI itu mendeteksi bahwa di antara ciri-ciri aliran sesat itu dia menjanjikan kesenangan dunia, ya, kesenangan dunia. Kalau enggak dengan iming-iming harta, biasanya dengan berupa kenikmatan syahwat. Cari semua aliran sesat yang ada di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh. Atau yang paling besar ada Syiah. Di antara keyakinan Syiah menghalalkan nikah. Nikah apa, Pak? Hah? Mut'ah. Mut'ah. Mut'ah itu artinya senang-senang. Lelaki dan perempuan sepakat untuk menikah dalam jangka waktu tertentu. Kita nikah ya sehari aja, ya, dengan imbalan tertentu bagi si perempuan. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kerusakan yang ditimbulkan. Kalau seandainya para wali, artinya adalah orang tua, para ayah, tidak punya sifat cemburu kepada putrinya. Kalau seandainya para ibu tidak punya sifat cemburu kepada putrinya atau kepada suaminya, bisa kita bayangkan kerusakan sosial yang terjadi. Ya. Akan terlalu banyak kehormatan yang dirusak, akan banyak rumah tangga yang rusak. Ya. Di mana-mana itu yang namanya, mohon maaf bahasa ini, kita kan perselingkuhan namanya. Jangankan orang beriman, yang tidak beriman aja nggak rela keluarganya itu dizinai, ya, apalagi orang beriman. Itu diantara pengaruhnya yang pertama. Yang kedua adalah fiha mukhalafatun lil fitratil insaniyatis salimah. Perilaku dayuth bertentangan dengan fitrah manusia yang normal. Ya tadi saya katakan, normalnya orang itu tidak mungkin merelakan keluarganya dizinai orang lain. Itu kalau normal. Ya. Ayam aja, ayam, Pak, itu dia nggak mau berbagi pasangan. Nggak boleh, diusir itu jago yang lain, ayam jago yang lain. Enggak. Masa iya manusia kalah sama ayam? Ya. Bukan kayak kucing ya. Beda lagi mau urusan sama kucing, apalagi sama yang lain. Insyaallah bertentangan. Jadi Allah memang sudah jadikan di setting manusia itu fitrahnya dia pencemburu. Dia tidak akan rela kalau istrinya, anaknya, saudarinya, ibunya diganggu laki-laki lain. Kapan ada berita itu seorang anak muda remaja membunuh seseorang karena laki-laki yang dia bunuh itu telah melecehkan ibunya? Udah gak rela dia, ya. Makanya ada salah satu hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mati terbunuh karena membela kehormatan keluarganya, maka dia syahid. Sampai begitu, Pak. Barang siapa yang meninggal karena membela kehormatan keluarganya,
syahid. Ya. Jadi ini termasuk hal yang sangat penting diperhatikan. Yang ketiga, jawahirullah tajlibu ghadaballah wa sakhati Rasulillah. Perilaku dayyuth dapat mengundang kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya, ayatnya. Yang keempat, perilaku dayyuth adalah pelaku dosa besar. Dan dosa besar itu konsekuensinya berat di dunia maupun di akhirat kalau dia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang kelima, man la yugharu ala ahli ba'idun an kulli khair. Seseorang yang tidak punya sifat cemburu kepada keluarganya akan jauh dari semua kebaikan. Ya. Karenanya memang tidak mungkin ada lelaki yang membiarkan istrinya atau anaknya melakukan perbuatan keji kecuali dia pasti juga melakukan perbuatan keji. Ya. Ad-dayyuth la qimata lahu fil mujtama' as-salih. Perilaku dayyuth tidak memiliki nilai. Orang yang dayyuth tidak punya nilai, tidak punya kehormatan di hadapan masyarakat yang saleh. Ad-diyathatu tuaddi ila syu'il fahisha wa intisharil munkarat. Perilaku dayyuth akan menyebabkan tersebarnya perbuatan keji dan kemungkaran. Perilaku dayyuth akan menyebabkan pelakunya terjatuh pada kehinaan dan kerendahan serta dibenci oleh manusia. Perilaku dayyuth tidak akan pernah merasa aman di rumahnya, dan karena apa? Dia akan menyia-nyiakan tanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nauzubillah. Terakhir jamaah kita sampaikan madzahir di antara fenomena dan contoh-contoh perilaku dayyuth. Yang pertama, mengumpulkan laki-laki dan perempuan dalam hal yang haram. Bikin pesta, party, tapi isinya laki-laki perempuan campur baur dan diisi kemungkaran, nyanyi-nyanyi, joget-joget, minum-minuman keras. Ada yang kemarin sampai mau habis 500 juta. Bikin pesta ulang tahun, isinya begituan. Ya, viral Pak, kemarin tahu Pak, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, salah satu artis bikin pesta ulang tahun habis 500 juta semalam, isinya nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Naudzubillah. Yang kedua, nikahul bagi ibtidaan, menikahi perempuan pezina, pelacur. Ayatnya tadi sudah kita sebutkan. Ya, tidak boleh, hukumnya haram. Kecuali sudah kelihatan taubatan nasuha, bukan taubatan pura-pura. Ya. Jadi jaga anak kita yang laki-laki, pastikan dia memilih calon istri perempuan mukminah, salihah, afifah. Afifah artinya menjaga kehormatan dirinya. Pastikan anak perempuan kita jangan sampai dilamar, dinikahi kecuali laki-laki yang saleh, mukmin, afif, menjaga kehormatan dirinya. Yang berikutnya, samahur rajuli li maharimihi bilubsi ma la yasturul aura. Memperbolehkan anggota keluarga menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat. Tugas kita Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan kewajiban menutup aurat kepada keluarga, terutama di saat keluar rumah. Ya. Pakaiannya yang menutup aurat, pakaiannya jangan yang menarik perhatian, parfumnya jangan yang terlalu menarik perhatian. Ini juga penting untuk diperhatikan. Kemudian an yasmahar rajulu limra'atin min maharimihi an tumaziha ajnabiyan anha wa tufaqihahu. Mengizinkan anggota keluarga atau pasangan untuk bercanda secara berlebihan, ya, terlalu akrab dengan orang lain, orang asing. Kalau zaman sekarang ya baik secara langsung ataupun di media sosial. Dijaga cara bicaranya. Kenapa dalam Quran itu perempuan kalau bicara tidak boleh bahasa ininya termehek-mehek gitu. Terlalu lembut, jangan. Ya.
Ya rata-rata memang ngomong ya harus ngomongnya datar-datar saja dan seperlunya. Kalau dengan orang lain, ya. Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, dikhawatirkan ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit, dengar suara yang lemah lembut begitu, penyakitnya muncul. Itu yang berbahaya. Kemudian ifsya'ul asrar az-zawjiyah, menyebarkan tentang rahasia-rahasia pasangan. Tidak boleh. Termasuk perilaku tayyib. Samahur rajul li zaujati wa abnai wa banati bi musyahadatil aflam al-akhirah, membiarkan pasangan dan anggota keluarga menonton film-film, baik itu layar lebar ataupun musalsalat, sinetron-sinetron, atau mendengarkan lagu-lagu yang dapat membangkitkan syahwat. Sekarang banyak diputer bebas, apalagi kalau naik bis kota, bis malam, naik angkot dan lain-lain. Ya, film. Bapak Ibu kalau ngajak anak-anak ke bioskop, pilihkan film-film yang baik. Ajarkan memilih film yang baik, mana yang boleh ditonton, mana yang tidak. Ya. Kalau kita tidak mampu memilihkan, lebih baik gak usah ngajak ke bioskop. Saya alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ngajak keluarga ke bioskop. Saya sendiri seumur hidup baru sekali, itu pun terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ada orang ngajakin satu pesantren nonton, ya, terpaksa ngikut. Filmnya apa waktu itu? Filmnya waktu itu tentang penghafal Quran, ya. Kenapa? Karena satu bioskopnya disewa hanya untuk orang pesantren. Nah itu. Tapi kalau kita di sini kan tidak. Bioskop itu campur laki-laki, perempuan duduk bareng. Lagi tentu film-film percintaan. Ya. Apalagi jamaah rahimakumullah, as-samahu lin nisa'i bis safari litanazzuh wa ghairi wal khalwati birrijal, membiarkan para wanita untuk melakukan safar, jalan-jalan, ya. Lalu kemudian di sana ada laki-laki asing, ya, entah itu dalam kondisi apapun yang bukan mahram, ya, maka sebaiknya ditemani kalau memang tidak bisa ditinggalkan, atau paling tidak kita pastikan ada teman-teman sesama perempuan yang bisa saling menjaga, minimal itu. Kemudian dipastikan pakaiannya dan lain sebagainya bukan sesuatu yang dapat menyebabkan fitnah. Berikutnya adalah menyebarkan gambar-gambar, video-video yang menampakkan aurat, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi intinya adalah segala macam hal yang dapat mengantarkan kepada perzinahan, semua mukaddimahnya, maka hendaknya kita sebagai para lelaki, ya, para orang tua yang memiliki tanggung jawab, kita ini punya tanggung jawab di hadapan Allah, maka hendaknya kita memberikan perhatian yang maksimal dalam hal tersebut. Apalagi anak-anak kita yang mungkin beranjak mulai remaja, dewasa, ini juga sangat butuh perhatian kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya, di tengah zaman yang penuh fitnah ini, walaupun kita adalah bangsa dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tapi komitmen terhadap nilai-nilai Islam belum terlalu bisa kita andalkan hari-hari ini, ya, maka kita perlu untuk benar-benar menjaga, berusaha keras dan memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah menjaga kehormatan kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.